tentu kami dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Forsa mengucapkan apresiasi, penghargaan, rasa terima kasih kepada dedikasi, loyalitas, dan juga sumbangsih yang telah sahabat semua tunjukkan. Dengan apa? Dengan mengikuti kegiatan ini. Tidak mudah orang tergerak untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun mungkin punya KTA, walaupun mungkin punya kemampuan, baik finansial maupun tenaga, tetapi yakin dan percaya. Kita yang ada di sini, 401 orang tadi laporan ketua panitia, adalah salah satu dari ratusan bahkan ribuan fans of Roma yang bergerak hadir di tempat ini. Dan ini membuktikan bahwa sahabat bukan hanya mencintai Rhoma Irama, bukan hanya mencintai soneta, tetapi juga wujud pengamalan atas syair dan lagu beliau, wujud loyalitas sahabat kepada Kiai Haji Rhoma Irama. Karena apa? Karena forum Kopdarnas adalah salah satu forum yang formal, ya, yang dibuat oleh DPP Forsa. Dalam rangka apa? Yang pertama adalah silaturahmi antara kita anggota. Yang kedua adalah silaturahmi antara kita dan keluarga besar Kiai Haji Rhoma Irama, diwakili oleh putra-putri beliau. Dan yang ketiga, silaturahmi langsung antara kita dengan sang idola dan Kiai Haji Rhoma Irama. Maka saya bingung, sebingung-bingungnya ketika ada mengaku anggota Forsa, apalagi punya KTA Forsa, tetapi tidak tergerak untuk ikut kegiatan ini. Oleh karena itu, melalui dari hati saya yang paling dalam, kalian yang 401 ini adalah salah satu dari ribuan orang yang peduli dan juga mampu untuk mengimplementasikan 4B. Beriman, bertakwa, berakhlak, dan berloyalitas. Terutama adalah berloyalitas. Karena organisasi tanpa loyalitas itu sama aja bukan berorganisasi. Betul? Saya sering katakan bahwa ketika Anda masuk organisasi, maka di saat Anda, kalau kita di internal Forsa adalah ikut Forbitren dan mengucapkan sumpah anggota, janji setia anggota di saat Forbitren, maka di saat yang sama hak individu Anda sebagai pribadi itu tergadaikan untuk organisasi. Betul apa betul? Jadi ketika Anda masuk organisasi di Forsa ini misalnya, maka sebagian besar hak individu Anda akan tergadai untuk organisasi. Dan itu wajar, begitulah berorganisasi. Apa misalnya hak Anda dengan keluarga? Mestinya malam minggu bisa bertemu dengan istri, bisa bersama dengan suami, dengan anak-anak. Tetapi tiba-tiba ketua DPC ada undangan rapat. Kemudian Anda, sahabat semua, hadir di rapat dengan meninggalkan kebersamaan dengan keluarga, dengan anak istri. Misalnya, apa itu tidak menggadaikan hak pribadi atau keluarga sahabat semua? Itu kan menggadaikan. Tapi ketika itu sahabat lakukan, maka itulah yang disebut loyalitas. Dan saya yakin dan percaya yang hadir di sini adalah sangat menjunjung tinggi loyalitas kepada organisasi, dalam hal ini adalah kepada Kiai Haji Rhoma Irama. Setuju? Setuju apa setuju? Forsa! Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada berorganisasi tanpa loyalitas. Di Forbitren sudah dijelaskan. Loyalitas kita kepada satu, siapa? Kiai Haji Rhoma Irama. Sebagai pimpinan, sebagai idola. Kedua, DPP Forsa. Ketiga, DPW Forsa. Keempat, DPC Forsa. Itu ada hierarki keorganisasian yang kita punya, yang harus kita patuhi. Maka tidak menjadi elok ketika misalnya DPC tidak patuh kepada DPW. DPW tidak patuh kepada DPP, itu tidak logis dan tidak mencerminkan 4B dalam hal loyalitas. Bagaimana kalau ada dinamika? Dinamika wajar di organisasi, tetapi kuncinya adalah bagaimana kemudian kita mampu mengelola setiap dinamika yang ada. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap berloyalitas? Siap berloyalitas? Forsa! 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 Oke, yang selanjutnya.
Buat apa kita kumpul di sini? Dan kenapa kemudian yang tanya kita di Anyer, kemudian tiba di sini akhirnya? Kenapa? Tentu banyak bertanya. Bahwa itu saya ingin menjelaskan sedikit. Bahwa yang pertama adalah bagaimanapun skenario yang sudah kita buat, plan yang sudah kita buat, pasti yang akan terjadi adalah qadarullah, qadanya Allah. Kita berkeyakinan itu yang terjadi, ya. Selain faktor teknis, ya. Kenapa kita tidak jadi di Anyer? Salah satunya adalah yang membeban kita tidak targetnya daripada peserta yang ikut di Kopdarnas ini. Dari awal melalui panitia DPP sudah mensyaratkan paling tidak 600 orang yang ikut. Sehingga mampu budgetnya dibagi ke 600 orang. Tetapi ketika itu turun cuma 400, maka secara iuran kita semua ini juga berkurang pendapatannya. Sehingga implementasi ke anggaran juga berimpact secara domino. Paham sampai di sini? Tetapi program ini adalah program komitmen DPP yang harus tetap dilakukan. Apapun yang terjadi. Maka dengan bismillah kemudian panitia mencari solusi sehingga kegiatan ini tetap bisa dilaksanakan. Terjadilah hari ini. Ikhlas semuanya? Ikhlas semuanya? Ikhlas apa yang terjadi? Ikhlas kita ikut kegiatan ini? Forza! Jadi saya mohon maaf atas nama Dewan Pimpinan Pusat atas terjadinya perpindahan yang tadinya di Anyer akhirnya kemudian di sini. Mau memaafkan? Mau memaafkan? Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, apapun yang terjadi di sini panitia bertanggung jawab. Oleh karena itu maka saya berharap mari kita kembali kepada tujuan awal kita di sini. Adalah silaturahim, kemudian memperbesar pengetahuan kita tentang keforsaan, tentang keluarga Kiai Haji Roma Irama, serta juga meneguhkan positioning kita berorganisasi di Forsa ini secara nasional. Dengan itu maka apapun hambatan, apapun nanti yang akan terjadi ke depan, semuanya kita hadapi secara bersama. Siap untuk bersama-sama kita hadapi? Siap untuk bersama-sama kita hadapi? Siap untuk bersatu? Siap tunggu komando? Siap tunggu komando? Forza! 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 Terakhir dari saya. Kembali luruskan niat hadir di sini. Niat kita adalah bersilaturahim. Niat kita ingin membesarkan organisasi. Maka ketika kita bicara yang besar, pasti kita akan melupakan apa yang kecil, yang terselip. Apa maksud saya? Maafkan panitia dan DPP apabila nanti dalam 2 hari ke depan ini sampai besok, kami yakin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang akan sahabat-sahabat semua jumpai gitu ya.